alang-alang pagar rumah kita tanpa nyelir, tanpa melatih. Hanya bunyi baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita. Hai Bapak Ibu semua. Nah, memang di masa-masa COVID-19 ini emang enaknya itu di rumah kita aja, di rumah sendiri enaknya. Terus gimana dong untuk realisasi SKP-nya? Tenang, saya ada tutorialnya. Silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, tergantung Bapak Ibu menontonnya kapan. Untuk seluruh pegawai lingkungan Kementerian BUMN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam menyikapi wabah dari COVID-19 ini kita perlu menyikapinya secara bijaksana, termasuk salah satunya adalah bagaimana sih cara realisasi kinerja SKP bulanan untuk kinerja di bulan Maret 2020. Nah, salah satunya adalah apa sih alternatif otorisasi dokumen realisasi yang akan kita lakukan, karena beberapa case teman-teman di lingkungan Kementerian BUMN itu tidak dapat meminta atau mendapatkan tanda tangan secara langsung karena adanya physical distancing. Nah, gimana caranya nanti akan kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah gimana sih alternatif realisasi bagi beberapa IKU yang sudah terdampak oleh kebijakan WFH. Nah, itu akan kita jelaskan juga di belakang. Nah, yang pertama-tama adalah kita lakukan bagaimana sih cara realisasi SKP bulanan secara normal. Nah, untuk realisasi SKP bulanan, Bapak Ibu hanya membutuhkan 2 atau 1 aja cukup aplikasi di kementerian kita. Yang pertama adalah aplikasi Simanis. Nah, aplikasi Simanis ini kita gunakan. Yang pertama adalah ini tampilan awalnya, homepage, dimana ada NIP, ada keterangan form, ada keterangan, semuanya udah ada. Yang pertama kita klik makin baik untuk realisasinya. Kemudian SKP bulanan. Untuk Bapak Ibu mungkin lebih sedikit ya untuk sepenuhnya, karena ini saya masuk sebagai admin SKP. Kemudian ada kolom realisasi, langsung aja. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melihat kalau ada di sini IKU Bapak Ibu itu nggak kelihatan. Loh, kok gitu? Nah, caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik aja jabatannya, kemudian akan muncul langsung IKU dari Bapak Ibu sekalian. Ini kita sedang menunggu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Ini saya beberapa hari yang lalu sudah ada beberapa realisasi. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana sih untuk realisasi misal penyusunan LKIP Assessment. Penyusunan LKIP Assessment itu udah selesai beberapa waktu yang lalu, cuman untuk desain bersama dengan jasa desainnya itu baru selesai beberapa minggu yang lalu. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah realisasi untuk output bulanan itu tercapai? Kalau tidak, tinggal diklik tidak, maka
ada keterangannya bisa dijelaskan, dan kalau iya maka akan muncul juga kolom untuk menguploadnya. Nah, langsung saja untuk mengupload file realisasi Bapak Ibu harus menggunakan tinggal klik aja pilih file untuk mengimpor data dokumennya. Nah, saya baru-baru ini mendownload LK Sekretariat Menteri yang high res. Saya langsung klik, kemudian saya klik simpan realisasi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah kelihatan pemberitahuan bahwa sukses proses data. Tinggal kita oke dan realisasi Bapak Ibu sudah ada. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu harus memastikan bahwa realisasi yang udah diupload itu telah disetujui oleh atasan. Tandanya bagaimana? Tandanya adalah di sini sudah ada legend atau sebagai indikator bahwa untuk memperlihatkan status dari realisasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan nih, biru muda perlu approval atasan. Di sini terlihat angka 2 itu ada dikelilingi oleh warna biru muda, itu artinya saya perlu approval atasan. Nah, saya nanti akan langsung menghubungi Pak Lutfil Cakim selaku atasan langsung saya dan mohon untuk dapat di-approve apabila dokumennya telah sesuai. Nah, setelah sudah di-approve oleh atasan maka tidak ada warna, artinya nilai sudah di-approve. Langsung akan terlihat di sini seperti dilihat Februari, ini berarti saya udah di-approve sama atasan. Dan approval ini akan langsung menjadi dasar perhitungan, salah satu dasar perhitungan tunjangan kinerja di bulan April. Oke, itu saja. Nah, yang selanjutnya adalah oh iya, jangan lupa untuk setiap dokumen yang ada yang direalisasikan di SKP bulanan haruslah dokumen yang terautorisasi atau bertanda tangan. Bertanda tangannya yaitu minimal atasan langsung. Misal saya Pak Lutfil. Nah, karena penyusunan LKIP sesmen adalah otorisasi dari dokumennya adalah langsung tanda tangan Pak Ses atau Pak Susianto, maka saya tidak perlu meminta tanda tangan Pak Lutfil, langsung dari otorisasi Pak Sesmen. Nah, nanti Pak Lutfil lah yang akan memeriksa dokumen saya apakah telah sesuai atau tidak. Oke, selanjutnya gimana caranya kalau otorisasi dokumen misal tanda tangan atasan tidak bisa didapat? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan Sinadin. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh PKP atau tim penilai kinerja pegawai. Di sini salah satunya saya contohkan saja. Apabila saya salah satunya memerlukan ini realisasi kinerja, contohnya yang paling terlihat adalah ini rekapitulasi penyampaian SKP. Nah, rekapitulasi penyampaian SKP ini setiap bulannya memang telah saya lakukan setiap bulan, tepatnya di bulan setiap tanggal 6 atau sehari setelah orang-orang realisasi SKP. Nah, untuk saya misal di Maret, nah kemarin saya realisasinya sekitar tanggal berapa ya? Maret 6, berarti tanggal 6 saya udah merekapitulasinya kemarin. Nah, masalahnya adalah untuk kebijakan WFH sekarang saya tidak memungkinkan untuk mendapatkan otorisasi dokumen dengan tanda tangan langsung. Oleh sebab itu, saya akan meminta kepada Pak Lutfil untuk memeriksa dokumen saya, dan caranya cukup simpel, yakni kita buat naskah dinas. Darinya adalah dari atasan langsung, yakni Pak Lutfil Cakim misal, dan kepadanya adalah kepada Pak Endra, kepada eselon 3-nya langsung. Nah, setelah itu saya tinggal book number.
Ini beberapa waktu lalu saya udah membuat suratnya, cuman memang saya hanya menyiapkan saja untuk membuat tutorial ini, jadi tinggal book number aja. Oke, sudah berhasil. Generate nomor surat berhasil. Kita okein lagi, maka dia akan loading sebentar. Nah, sudah terlihat ini adalah ND dari Kasubag ke Kabak saya. Nah, isinya apa sih dari nota dinasnya itu? Nah, nota dinasnya itu hanya menjelaskan bagaimana penyusunan realisasi SKP bulanan dikarenakan tidak dapat mendapatkan otorisasi dokumen dari atasan. Nah, cara simpelnya adalah isi dari nota dinasnya itu tergantung dari teman-teman gimana cara bikinnya, tapi secara substansi isinya itu adalah kata kuncinya ya sehubungan dengan pelaksanaan dari realisasi kinerja sesuai dengan surat keputusan Sesmen nomor 11 SMBU garing 6 garing 2018 tentang sistem penilaian kinerja pegawai Kementerian BUMN. Disampaikan hal-hal sebagai berikut atau dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, poin-poinnya yakni yang pertama adalah menerangkan adanya SE tentang WFH. Yang kedua adalah iku-iku apa saja yang akan direalisasikan. Dan ketiga adalah berdasarkan dokumen realisasi SKP itu yang telah dilampirkan misal sama teman-teman, sama Bapak Ibu. Nah, atasan Bapak Ibu itu telah setuju dengan dokumen tersebut untuk menjadi realisasi SKP bulanan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal melaporkan atau mengesend nota dinasnya, dan apabila atasan Bapak Ibu telah menyetujui, maka yang nota dinas ini tinggal dijadikan attachment atau di merge dengan dokumen realisasi Bapak Ibu, dan dokumen realisasi itu tinggal diupload di Simanis atau di aplikasi Makin Baik di SKP bulanan. Nah, sekian untuk penjelasan dari gimana mendapatkan otorisasi dokumen kalau untuk kebijakan WFH. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih kalau misal ada beberapa IKU yang memang terdampak langsung dengan kebijakan WFA, semisal realisasi monitoring lapangan. Dikarenakan ada kebijakan WFH, tentunya Bapak Ibu menggunakan alternatif telekonferensi. Nah, caranya gimana? Nah, untuk telekonferensi dari tim PKP, tim penilai kinerja pegawai, itu memberikan kebijakan untuk realisasinya tidak cukup memberikan adanya bukti foto atau bukti screenshot dari Bapak Ibu apabila melaksanakan telekonferensi dengan BUMN. Yang kedua, adanya misal bukti dukung lain, misal adanya risalah dari hasil telekonferensi tersebut. Nah, risalah tersebut juga menjadi lampiran untuk ND yang ada di bikin Sinadin, dan dia risalah tersebut juga kan perlu otorisasi. Nah, salah satunya adalah menggunakan Sinadin tersebut. Setelah dilaksanakan seperti tadi di merger antara ND tersebut dengan dokumen Bapak Ibu, maka tinggal di-upload kembali di SKP bulanan. Sekian untuk kebijakan SKP bulanan di bulan Maret ini dalam menindaklanjuti pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Apabila ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada tim MKO yang terdiri dari Pak Lutfil Syakim selaku Kasubag Manajemen Kinerja, kemudian ada Bapak Khairul Mampe, dan saya sendiri sebagai yakni Resi Kurniawan. Kontaknya tinggal dilihat saja. Sekian dan terima kasih.